udah jam segini. Kamu ini ngurus anak itu aja gak becus. Ya kamu juga dong, jangan terlalu sibuk kerja sampai anak ditelantarin kayak gini. Saya sibuk kerja dari pagi sampai malam buat ngapain kamu sama anak-anak kamu. Mana hasilnya, nafkahin kita aja jarang. Guys, mau coba ajak Mona ke sini nggak? Boleh, boleh. Ayo ajak dia ke sini, kali aja mau. Coba, Cet. Hai Mon. Tugas mana yang mau dikerjain? Sini aku bantuin. Ada tugas yang harus dikerjain. Orang kita cuma bohongin kamu doang biar kamu kesini. Jadi kalian bohongin aku bilang kan aku gak suka diajak ke tempat yang kayak ginian. Alah, ngapain belajar nih nongkrong sama kita? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, hari ini Ibu bakal menjelaskan pelajaran minggu lalu. Baik, Bu. Kok kalian telat? Habis nemenin Luna sekolah. Ya udah, alasan dulu kalian. Udah sana. Jadi amat itu istirahat kita dong, masuk kapan aja. Tahu tuh, benar. Anak-anak, kalian tahu nggak sih sebenarnya di zaman sekarang tuh banyak yang namanya maraknya terhadap penggunaan narkoba tersendiri. Narkoba tersendiri itu biasanya terdapat singkatan narkoba adalah narkotika dan bahan-bahan lainnya. Nah, untuk dampaknya tersendiri biasanya seperti depresan. Depresan itu adalah di mana kondisi keadaan seseorang itu mengalami stres yang berat. Lalu untuk halusinogen biasanya dia berimajinasi. Lalu untuk yang ketiga yaitu stimulan, biasanya merusak rangsangan seseorang. Untuk sanksi biasanya terdapat 4 tahun penjara dan 10 miliar dendanya itu bagi si pengguna tersebut. Lalu untuk yang pengedar biasanya hukumannya lebih berat. Misalnya terdapat di Undang-Undang 111, 112 dan 132. Jadi sini dulu. Kayaknya dia masih berotak dan ngapain sih malah ikut olimpiade bukannya masuk di kita aja. Tahu tuh aneh. Kayaknya kita harus melakukan sesuatu deh biar dia gak jadi ikut olimpiade. Oh ini ya, bisa bikin dia gak bisa ikut olimpiade. Nanti deh kita pikirin lagi pas pulang sekolah. Bagaimana untuk perkembangan pelajaran tersebut untuk mempersiapkan Olimpiade? Apakah lancar? Lancar Bu, saya setiap harinya selalu meningkatkan intensitas belajar saya dengan mengerjakan beberapa latihan soal yang mungkin akan muncul di Olimpiade nanti. Kayaknya malah mau belajar buat olimpiade lagi. Tahu tuh susahnya dia habis. Ya tuh paling mau jadi anak saya guru. Biar dia gak bisa ikut olimpiade lagi. Gini aja. Kelasnya berisik banget sih.
Permisi, apakah di sini ada yang bernama Manahara? Oh, Manaharanya lagi gak ada, Pak. Ini ada paket atas nama Manahara. Saya titip ke kalian aja ya. Oke, Pak. Ini, terima kasih ya. Ih, ini apaan dah? Dari bungkusannya sih kayak paket di online shop gitu. Tapi kok gak ada resip pengirimannya gitu? Aneh. Lah iya baru sadar, biasanya paket kan suka ada yang kayak gini. Ini kok cuma nama doang. Mending kita buka aja yuk. Janganlah punya orang. Tapi penasaran juga sih. Ya udah buka aja yuk. Ayo, nanti kita bilang aja paketnya sobek dikit buat mastiin barang di dalamnya rusak atau enggak. Nah, keren tuh alasannya. Ih, ini apaan dah? Dari bungkusannya sih kayak bumbu dapur. Lah iya, ngapain juga dia beli bumbu dapur dikirim ke sekolah? Hah? Jangan-jangan. Ih, kok Menara beli kayak ginian? Kelihatannya sih dia anak baik. Gak nyangka banget. Ini kayak sabu gak sih? Mending kita lapor ke guru aja yuk. Bu, ini kami menerima paket atas nama Monahara, tetapi isinya seperti ini, Bu. Emang ini apa? Sepertinya ini obat terlarang, Bu. Waduh, bahaya sekali, harusnya kalian tidak menyentuhnya. Mungkin ibu akan menelpon pihak berwenang atas untuk mengatasi masalah sistem. Ibu sudah menelpon pihak berwenang untuk mengatasi masalah sistem. Sekarang kalian kembali ke belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Seharusnya ibu yang berterima kasih karena kalian sudah kita anggap untuk mengatasi masalah sistem ini. Baik Bu, kami permisi dulu. Begini, ibu mendapatkan paket atas nama kamu, tapi isinya malah begini. Tapi ini bukan punya saya, Bu. Tapi ini sudah ada buktinya atas nama kamu. Lebih baik sekarang ikut kita sama. Sudah, ikuti saja saya. Nanti kamu jelaskan kepada saya. Saya menerima laporan dari sekolah bahwa Anda membeli sabu dengan berat 100 gram dan mengirimkannya ke alamat sekolah atas nama diri Anda sendiri. Benar begitu, Monahara? Saya nggak pernah beli barang seperti itu, Bu. Saya juga nggak tahu kalau paket itu atas nama saya. Lalu bagaimana Anda menjelaskan ini? Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak pernah beli barang ini. Ini bukan punya saya. Mungkin aja ada seseorang yang menjebak saya dengan mengirimkan paket ini atas nama saya. Baiklah. Meskipun begitu, kamu masih belum bisa membuktikan perkataan Anda. Oleh karena itu, saya akan melakukan serangkaian tes untuk membuktikan apa benar Anda menggunakan narkoba tersebut atau tidak. Bagaimana? Hasil tes menyatakan bahwa Anda telah dinyatakan negatif dan lulus dalam tes pemakaian narkoba. Namun, Anda akan tetap ditahan karena terbukti atas kepemilikan barang ilegal. Mohon maaf Bu, saya izin ke toilet dulu. Hei, kamu ngapain kamu kayak gitu di sini? Ngapain Pak? Sudah sini, kamu ikut bapak.
Papa sebentar. Itu Rajendra. Sedang apa dia lakukan di situ? Loh, ternyata Rajendra yang melakukan transaksi tersebut dan membeli barang tersebut. Mungkin karena ini dia jarang masuk sekolah. Permisi Bu, saya menemukan Rajendra sedang memakai narkoba di toilet. Ini buktinya. Baiklah. Terima kasih Pak Bu. Saya akan membawa anak ini ke kantor polisi untuk diinvestigasi lebih lanjut. Kenapa Anda menggunakan obat ilegal seperti itu? Awalnya saya mencobanya karena penasaran, tetapi obat itu sangat membantu saya dalam menenangkan diri dari stres. Tapi kamu tahu kan apa dampak dari obat tersebut? Tahu Bu, tapi saya sudah tidak peduli dengan dampak itu karena saya sudah lelah dengan diri saya sendiri. Sudah berapa lama Anda menggunakannya? Sekitar 1 bulan Bu. Perasaan apa yang kamu dapat ketika menggunakan obat tersebut? Tentunya senang karena saya dapat terbebas dari masalah-masalah saya. Sering apa kamu menggunakannya? Seminggu sekitar 2 atau 3 kali Bu. Lalu, apa kamu bisa menjelaskan siapa orang yang ada di CCTV ini? Tidak tahu. Saya tanya sekali lagi, siapa orang ini? Permisi Komandan, saya telah menemukan pengedar tersebut. Ternyata pengedar tersebut bernama Pak Abdul dan sekarang ia sedang berada di wilayah Cikutranda. Segera cari dan tangkap dia. Siap Komandan. Hei, diam kamu! Angkat tangan! Loh, ada apa ini? Berhenti. Diam! Kamu ditangkap sebagai tuduhan pengedar narkoba. Saya bukan pengedar narkoba, Pak. Sudah diam! Itu apa yang ada di tangan kamu? Ini bukan apa-apa, Pak. Bukan apa-apa gimana? Barang apa itu? Ini hanya tepung gorengan saja, Pak. Sudah mengaku saja itu sabu kan? Ini saya tidak punya barang-barang begituan, Pak. Lapor Komandan, saya menemukan 20 kantong berisi narkoba yang telah disembunyikan. Sudah. Ngaku saja kamu. Ikut kami ke kantor polisi. Apaan? Saya bukan pengedar. Lepaskan saya. Diam dan berontak. Silakan masuk. Silakan duduk. Pak Abdul, bagaimana bisa Anda mendapatkan semua barang ini? Tidak, saya hanya iseng Bu. Iseng? Anda pasti memiliki motif kan? Kenapa membeli semua barang ini? Awalnya di online saya membeli beberapa bungkus, kemudian saya mencobanya. Dan ternyata rasanya lebih enak. Kemudian saya membeli lebih banyak dan diedarkan kembali. Anda tahu narkoba itu barang yang berbahaya. Ya, saya tahu Bu. Lalu kenapa masih mengkonsumsinya? Begini, saya capek dengan perusahaan saya yang bangkrut dan uang saya yang lama-kelamaan menipis untuk membiayai anak dan istri saya. Dan saya juga harus membayar hutang-hutang perusahaan dan menggaji karyawan-karyawan saya. Bagaimana bisa Anda menjadi pengedar narkoba? Awalnya saya memakai dan kepikiran untuk menjadi pengedar karena di online yang menjadi pengedar mempunyai uang yang sangat banyak. Apa tujuan Anda menjadi pengedar narkoba? Saya setiap pulang ke rumah selalu dimarahi oleh istri saya karena uang saya yang lama-kelamaan akan menipis. Saya menjadi pengedar untuk menafkahi keluarga saya. Sudah berapa lama Anda menggunakan dan menjadi pengedar narkoba? Saya memakai sekitar 1 tahun yang lalu dan saya menjadi pengedar baru 7 bulan. Lalu kenapa Anda menjual semua barang ini ke anak itu? Yang mana saya tahu Bu, itu duluan yang beli. Apa benar seperti itu, Rajendra? Ya betul, saya membeli barang tersebut di Pak Abdul. Lalu bagaimana proses transaksinya? Saya menemukannya di online dan ternyata penjual tersebut adalah ayah teman saya. Namun dia tidak menyadari bahwa saya adalah teman anaknya. Biasanya saya membeli langsung ke tempatnya, namun untuk menyebab Monahara kali ini saya melakukan transaksi langsung di belakang sekolah. Apa alasan Anda mengirimkan paket berisi sabu dan mengirimkannya dengan atas nama Monahara? Saya iri dengan Monahara karena dia pintar dan keluarganya harmonis. Dari dulu dia tidak ingin berteman dengan saya. Oleh karena itu saya menyebabnya supaya dia merasakan apa yang saya rasakan, tapi dia selalu aman dan tidak merasa sengsara. Oleh karena itu saya semakin benci dan iri kepada dia.
Pantas saja saya curiga dengan perilaku dia saat melakukan transaksi karena berniat untuk menjebak anak saya. Asal kamu tahu ya, hidup Mona itu tidak seindah yang kamu bayangkan. Silahkan masuk. Permisi Komandan, izin memberikan hasil pemeriksaan sudah keluar. Baik, terima kasih. Tolong panggilkan Manahara ke sini. Baik Komandan. Silahkan masuk. Wah, Ayah? Ayah ngapain di sini? Baik, saya sudah mendapatkan hasil dari tes Pak Abdul dan Rajendra. Kalian berdua dinyatakan sebagai positif dan ditetapkan sebagai pengguna narkoba. Jadi selama ini Ayah memakai narkoba? Bukan hanya sebagai pengguna narkoba, Saudari Manahara. Orang ini juga sebagai pengedar narkoba berjenis metafetamin dan telah mengedarkannya selama 7 bulan. Ayah bilang Ayah selama ini kerja di perusahaan. Tapi kenapa sekarang malah jadi pengedar narkoba kayak gini? Maafin ayah, nak. Ayah sebenarnya sudah beberapa bulan ini tidak bekerja lagi di perusahaan. Namun ayah bekerja sebagai pengedar untuk membiayai kita semua, nak. Jadi selama ini Ayah bohongin aku? Ayah selalu pulang malam bukan karena kerja lembur? Maafin ayah, nak. Saudari Manahara, seperti yang sudah saya jelaskan beberapa hari yang lalu, hasil tes Anda adalah negatif dan Anda memang tidak menggunakan narkoba tersebut. Untuk paket berisi sabu, itu merupakan rekayasa Rajendra untuk menjebak Anda. Sekarang Anda dinyatakan bebas, dan untuk Pak Abdul dan Rajendra, kalian berdua harus melaksanakan hukuman penjara dan rehabilitasi atas perbuatan yang telah kalian lakukan. Rajendra dan Pak Abdul, silakan ikuti saya. Mona, gimana kabarnya? Aku baik-baik aja kok. Iya Mon, Rika sama Saluna pindah sekolah loh. Hah, kenapa mereka pindah? Iya, mereka pindah sekolah. Pokoknya sejak kasusnya Rajendra, mereka pindah sekolah. Gak tahu kenapa. Oh gitu. Mona, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu. Ya sudah, semangat ya. Iya, makasih, Bu.